Shalom. Coba kasih senyum kanan kirinya, bilang begini, Tuhan Yesus itu baik. Saya ingin supaya kita dengar firman Tuhan ini jangan tegang-tegang, ya. Santai saja. Yang penting saya ingin setiap kita pulang dari tempat ini harus praktek, ya. Saya tidak akan khotbah yang muluk-muluk, yang tinggi-tinggi, yang jelimet-jelimet, enggak. Saya nyampaikan yang gampang saja, yang sederhana. Karena khotbah itu walaupun tinggi ataupun sederhana, yang penting itu apa? Bilang sama sebelahnya, praktek. Ya, saya nggak bangga kalau jemaat itu di gereja dengar khotbah itu teriak keras, amin, amin, amin. Bagi saya itu bukan jaminan. Ya, yang penting di luar gereja kita jadi garam, kita jadi terang, kita jadi teladan, kita jadi berdampak, itu jauh lebih menyukakan hati Tuhan. Amin. Hari ini saya mau bagikan firman Tuhan, judulnya lebih dari mujizat. Mari ucapkan sama-sama, 1, 2, 3. Lebih dari mujizat. Yang mau nyatet monggo, ya, karena saya ingin nanti saudara di rumah bisa renungkan lagi, diresapi lagi, apakah pendeta Budiono ini ngomongnya sesat atau benar. Anda cek and recheck bersama Roh Kudus, ya, dicatat, diperiksa, direnungkan, lalu dilakukan, ya. Kenapa tema ini harus saya sampaikan di tengah-tengah kita? Karena banyak orang Kristen, tidak sedikit hamba Tuhan, hari-hari ini kalau saudara lihat semua yang ditampilkan di YouTube, kebanyakan itu selalu mengagung-agungkan mujizat. Betul? Dikit-dikit mujizat, dikit-dikit mujizat. Membuat semua jemaat, membuat semua gereja Tuhan itu terfokus pada mujizat. Seolah-olah mujizat itu paling hebat, paling indah di dalam kekristenan. Saya mau tanya, Tuhan Yesus bisa lakukan mujizat nggak? Tapi apakah mujizat itu penting di mata Tuhan Yesus? Enggak. Saya mau beritahu saudara, jangan kaget. Bagi Yesus mujizat itu barang murah. Bagi Yesus mujizat itu sesuatu yang tidak ada nilai apapun. Karena Yesus kalau melakukan mujizat sekejap pun bisa. Itu membuktikan bahwa mujizat itu tidak terlalu bernilai di mata surga. Tapi di mata manusia, di mata dunia, itu terlalu spektakuler. Betul? Dan kita akan melihat sebenarnya apa yang Tuhan mau kerjakan dalam setiap kehidupan umat Tuhan. Mari kita buka Alkitab sama-sama, Injil Markus pasal 10 ayat 46 sampai 52. Apakah bisa ditampilkan di layar ayatnya? Nggak bisa. Oke ya, Bapak Ibu bisa buka Alkitabnya, atau kalau handphonenya ada Alkitab juga bisa dibuka, asal jangan dipindah ke Facebook ya. Jangan dibuka, pindah ke Instagram, tetap di Bible. Bagi yang tidak bawa Alkitab, saya akan bacakan. Perhatikan baik-baik. Markus pasal 10 ayat 46 sampai 52. Sudah ketemu ya? Saya baca ayat yang genap, Bapak Ibu tolong sambung ayat ganjil, bersaut-sautan dengan saya. Nanti ayat 52 kita baca sama-sama dan kita aminkan bersama-sama. Demikian firman Tuhan, saya awali. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, perhatikan, ada seorang pengemis yang buta bernama siapa? Bartimeus. Siapa dia? Anak Timeus, duduk di pinggir jalan. 47 sama-sama. Ketika mendengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. 49. Lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkan hatimu, berdirilah. Ia memanggil. Lalu ia menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. 51. Kata Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. 52 sama-sama. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah,
imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Yang percaya katakan amin. Berbahagialah orang yang dengar firman, menyimpan dalam hati, bahkan dengan setia melakukannya. Bapak Ibu, peristiwa ini dimulai ketika Yesus itu masuk kota Yeriko. Kita ingat peristiwa di Yeriko itu pernah terjadi peristiwa apa? Ada yang tahu? Tembok Yeriko, peristiwanya Yosua. Ada peristiwa apa lagi di Yeriko? Sakeus, itu juga orang Yeriko. Ya, ada di sini yang pernah melihat Yeriko dari YouTube? Ada yang pernah ngintip Yeriko dari YouTube? Yeriko itu salah satu daerah di dalam tanah Kanaan, salah satu kota di negeri Israel. Dan Yeriko itu negeri yang kota yang subur. Di sana itu penghasil jeruk lemon, lalu penghasil pisang Cavendish, dan penghasil korma yang terbaik. Saya pernah ke Yeriko, dan selalu kalau ke Israel tidak mesti borong korma. Ya, di kota Yeriko itu tempatnya sejuk, jalanannya bagus, tempatnya banyak pohon-pohon ara di sana, kafe-kafe di pinggir-pinggir jalan itu, di teras-teras itu banyak sekali. Ya, nah saudara-saudaraku, mungkin saudara mikir dari apa yang saya sampaikan, wih, Yeriko itu bagus ya, bagus. Kalau mau ke sana, monggo. Ya, nah kalau kita bicara Yeriko pada zaman Yesus itu masuk Yeriko diiringi oleh murid-muridnya. Bukan cuma murid-murid, tapi orang banyak berbondong-bondong. Mereka menyambut Yesus itu seperti selebritis. Wah, ini orang hebat, ini orang besar, ini orang terkenal, ini orang yang penuh mujizat, ini orang yang selalu dibicarakan banyak orang. Banyak orang menanti-nanti seperti apa Yesus itu. Mereka penasaran ingin lihat Yesus. Dan suara banyak orang itu berkerumun menyambut Yesus. Itu sangat ramai kayak pasar gitu. Nah, ternyata Alkitab mencatat di dalam kota Yeriko itu ada seorang pengemis. Dia bukan cuma miskin, dia bukan cuma hina, dia bukan cuma orang gak punya, tapi Alkitab berkata dia juga buta. Sudah miskin, buta. Ibaratnya ini penderitaan double. Sudah jatuh tertimpa tangga. Sudah gak punya uang, mata gak bisa lihat. Tapi orang ini mendengar tentang nama Yesus. Sekalipun kondisi si Bartimius ini sangat-sangat buruk, dia miskin, dia buta, tetapi dia mendengar tentang nama Yesus. Dan mulai imannya muncul, dia mulai punya pengharapan, dia mulai punya kerinduan untuk ketemu Yesus. Tapi ada kendala. Siapa bilang orang mau ikut Yesus itu tidak ada kendala? Betul ya Bu Tabita ya? Jangankan mau ikut Yesus, melayani Yesus itu tantangannya banyak. Naik truk 30 orang ya. Ayo, pernah? Yang lain ini belum pernah naik truk, naik ke gunung-gunung gitu. Saya pernah pelayanan sama kayak gitu. Jumlah personilnya lebih banyak. Saya pelayanan ke Banyuwangi ke arah selatan, ke desa Sarongan. Bukan Sarungan ya, Sarongan. Saya punya teman pendeta di sana, sekarang sudah almarhum. Sampai di Sarongan, di atas truk itu dikasih kursi gereja, kursinya kayu itu dijojel gitu. Itu berangkat menuju ke pojok lagi, Sukamade. Pernah tahu Sukamade? Tempatnya penyu bertelur itu. Itu tempatnya kawasan hutan lindung. Di situ melewati kebun kopi, kebun coklat, kebun karet. Ya, perjalanannya itu berjam-jam, naik gunung, turun gunung, pinggirnya tebing, kanannya jurang. Jadi naik truk itu kayak kopiok gitu. Kayak tadi ibu cerita, Yesus, itu betul. Ya, ada anak saya waktu itu, anak saya masih kecil, masih 1, ikut, mertua saya 2 ikut.
Ya, lalu ketua kaum bapak ikut bersama dengan teman-temannya yang sudah sepuh-sepuh itu ikut, ya. Jadi ada anak kecilnya, ada STW-nya, tahu STW setengah tua, juga yang lanjut-lanjut usia banyak, ya. Itu melewati pinggir jurang sini, tebing ini takut longsor, ini takut kejeblos ke sana, ngelewati sungai. Sungainya ini sungai maut. Kalau hujan, jalanannya hilang, ketutupan sungai karena meluap sungainya. Menuju ke Sukamade. Di Sukamade itu masih original. Di situ tidak ada sinyal handphone, tidak ada listrik. Jam 5:30 genset nyala, baru ada listrik. Jadi truk itu biasanya ngangkut solar untuk isi genset. Di sana itu monyet bisa turun ke bawah, ada kucing hutan, ada ular. Itu masih pemandangan yang bisa dilihat setiap saat. Saudara-saudara yang terkasih, kami melayani seperti itu. Tantangannya banyak, ya. Nyampe turun dari Sukamade, kursi gereja 3 jebol, ya, jebol. Ya, itu jadi pengalaman. Sampai hari ini fotonya ada di laptop saya. Saudara-saudara yang terkasih, mengikut Tuhan Yesus itu ada kendala, ada tantangan. Seperti Bartimeus ini, dia sudah miskin, dia buta, dia pengen ketemu Yesus, dia nggak tahu. Cuma dia dengar suara orang banyak, dan momen kesempatan ini adalah kesempatan ketika Yesus mau keluar dari Yeriko. Lalu si Bartimeus ini mulai berteriak. Setelah dia mendengar bahwa Yesus dari Nazaret itu lewat, dia mulai berteriak. Dia memanggil nama Yesus, dia beriman, dia percaya, dia fokus kepada Yesus. Dia teriak apa? Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Kenapa dia berteriak? Karena dia nggak tahu Yesus ada di posisi sebelah mana. Di depankah, atau di sebelah kanan, atau kiri, atau serong kiri, serong kanan. Dia nggak tahu, dia ngadepnya Yesus saja dia nggak bisa tahu. Dia berteriak, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Usaha pertama, kedua, apakah langsung ketemu Yesus? Apakah langsung tertolong mujizat? Tidak. Tetapi yang terjadi adalah Bartimeus itu diomeli orang, dimarahin, ditegur. Dia mulai dibikin kecewa, dia mulai dihalang-halangi, dia mulai dicegah untuk berteriak-teriak. Apakah Bartimeus itu nurut, takut, down, lemah, putus asa? Tidak. Makin dimarahin, makin dilarang, makin ditegur, makin gila dia, makin nekat. Dia makin keras berteriak, Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Makin dilarang, makin ugal-ugalan. Makin dicegah, makin menjadi-jadi. Dan ketika dia berteriak makin keras, dia nggak bisa dihalang-halangi, dia nggak bisa dicegah. Disitulah Yesus mulai mendengar. Dan Yesus berhenti, Yesus mulai bertanya, siapa dia? Panggillah dia, suruhlah kemari. Dan Bartimeus dibawa menghampiri Yesus. Bartimeus menanggalkan jubahnya. Dia pergi kepada Yesus dan ditanya, apa yang kamu mau aku lakukan kepadamu? Rabuni, aku mau sembuh, aku mau melihat, aku mau mengalami perubahan, aku mau mengalami pemulihan. Dan Yesus berkata, imanmu yang menyelamatkan kamu. Kita lihat orang ini akhirnya mengalami mujizat, mengalami terobosan, mengalami lawatan Tuhan, dia mengalami kesembuhan. Ayat-ayat yang kita baca tadi ada maknanya. Yang pertama, Bartimeus itu tahu Yesus ini akan keluar dari kota Yeriko. Artinya kesempatan cuma tinggal sekali ini. Kalau dia nggak bisa ketemu Yesus, nggak bisa berhadapan dengan Yesus, kesempatan ini nggak akan datang lagi. Karena kesempatan yang pertama waktu Yesus masuk, dia nggak teriak. Ini Yesus mau keluar kota, mau pergi meninggalkan Yeriko. Ini kesempatan terakhir. Dia nggak mau melepaskan kesempatan ini. Mumpung ada kesempatan ketemu Yesus, dia gunakan sebaik-baiknya. Dan dia berteriak kepada Yesus, Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Ayat 46-47 itu mengajarkan kepada kita,
Kalau kita ada kesulitan, ada sakit, ada masalah, ada jalan buntu, jangan berharap kepada manusia, tapi berharaplah kepada Tuhan Yesus. Amin. Bilang sama sebelahnya, jangan berharap sama manusia. Ayo ngomong sama sebelahnya. Jangan bersandar sama manusia, jangan berharap sama manusia, jangan mengandalkan manusia. Orang yang berharap mengandalkan manusia sama dengan memasang bom waktu. Bilang sama sebelahnya, bom waktu bro. Nanti bom waktunya kalau meledak, bunyinya bukan bom, bukan. Bunyinya tuh gini, kuciwa. Jangan pernah bergantung pada janji manusia. Ada yang amin. Suka bergantung sama janji manusia. Kalau saudara terlalu memikirkan janji manusia, Anda tidak bisa tidur nanti. Kepikiran terus. Itu membuang-buang energimu. Percaya sama saya. Saya ini belajar banyak. Bukan saya ini hebat, tapi Tuhan Yesus mengajar kepada saya. Suatu hari saya pulang pelayanan dari tempat duka. Saya berdua dengan seorang bapak pengusaha di Surabaya. Bapak ini cukup sukses, duitnya banyak, anaknya disekolahkan ke luar negeri. Ya, bapak ini ngomong sama saya, Pak Budi, doakan saya ya. Doakan apa Pak? Saya mau pergi ke Malaysia. Saya mau ke Kuala Lumpur. Oh ya Pak, ada urusan apa? Bisnis. Oh haleluya. Berapa lama Pak di Kuala Lumpur? Ya kira-kira 5 hari lah. Sekalian jalan-jalan. Wow, puji Tuhan. Ya, Pak Budi, dia bilang gitu. Saya tempo hari pernah ke Kuala Lumpur. Saya pernah melihat ada tas kulit khusus untuk pria, mereknya Montblanc. Itu asli, branded, terkenal, mahal barang ini. Ini barang limited edition, terbatas. Bagus sekali. Saya nanti kalau ke Kuala Lumpur ketemu tas ini lagi, saya mau beli 2. Satu buat saya, satu buat Pak Budi. Saya cuma mesem-mesem, hati saya semriwing, kepiur. Dalam pikiran saya cuma ada kata haleluya. Saya tidak minta lo ya, saya tidak ngomong nyerempet, tidak nyindir loh. Dia sendiri tidak ada angin, tidak ada apa, langsung janji mau kasih saya tas kulit asli dari branded Malaysia Kuala Lumpur. Saya sejak hari itu dia ngomong, malamnya saya jam 10 malam sembahyang. Tuhan berkatono Bapak ini, Tuhan mau ke Kuala Lumpur setahun Tuhan cek lancar semuanya. Oh Tuhan, saya doanya itu sungguh-sungguh dengan penuh kekuatan. Saya mau tanya, saya tulus atau modus? Saya tulus atau modus? Saya khusus doa untuk Bapak yang bernama ini secara sungguh-sungguh, konsentrasi. Oh Yesus. Setelah 5 hari itu, zaman dulu kan saya masih main musik di gereja. Jadi saya main gitar di gereja itu, duduk di podium itu kan, di panggung gitu. Saya lihat dia datang. Dalam hati saya, saya lihat wajahnya Bapak ini, dalam pikiran saya, Montblanc datang. Setelah selesai ibadah, doa berkat, Bapak terima kasih, amin. Bapak itu langsung balik badan pulang. Saya mikir, loh, kok nggak peduli saya? Saya masih nggak curiga, saya nggak punya pikiran jelek, saya nggak prasangka, saya mikirnya masih tulus, saudara. Oh, dia sudah pulang dari Kuala Lumpur, tasnya sudah dibelikan, cuma lupa nggak dibawa ke gereja. Masih ada minggu depan. Minggu depan saya main musik lagi, saya lihat dia datang lagi, Montblanc datang. Sampai selesai ibadah, dia balik badan pulang. Tidak ada omongan apa-apa. Padahal saya doanya tidak pernah berhenti, saudara. Ya, itu peristiwa sekian belas tahun yang lalu. Mohon maaf,
Jangankan tas kulit asli merek Montblanc, sampai hari ini resletingnya pun belum pernah saya terima. Gak usah tas kulitnya, resletingnya saja gak pernah saya terima. Ya, sampai saya bisa punya tas sendiri tanpa harus lewat dia. Saudara-saudara yang terkasih, ini satu contoh. Orang itu kalau memang mau kasih sama saudara, memberkati saudara, gak pakai janji. Oh, mantu-mantu. Orang kalau banyak janji sama saudara, dengar kata-kata saya, masukkan kuping kanan, keluarkan kuping kiri. Tidak usah mendam di dalam hati. Makin banyak orang sering janji-janji manis kepada saudara, banyak nulnya, banyak kosongnya, nihilnya banyak. Betul? Oh, yang ngomong betul itu pasti pernah jadi korban. Jadi korban, jadi palsu. Kita sudah berumur berapa Bapak Ibu? Bukankah kita sudah sering mengenal ada sebuah lagu berkata, janji-janji, tinggal janji. Apa? Bulan madu hanya mimpi. Kalau ada orang datang sama saudara ngomongnya manis, janjinya mulu-mulu, biasanya itu nul. Nggak usah dipikir, nggak usah diharap, nggak usah dibawa dalam mimpi, nggak usah. Supaya saudara tidak kecewa. Amin. Janji manusia itu paginya kedelai, sorenya bisa tempe. Betul? Berubah-ubah, sebentar A, sebentar C, sebentar Z, tidak bisa dipegang. Ada dulu lagunya lebih kuno lagi. Memang lidah tulang. Pernah lihat lidah ada tulangnya? Jadi kalau nggak ada tulangnya bagaimana? Kalau ngomong itu empuk, kalau ngomong itu licin, enak sekali, lancar sekali. Ya toh? Saudara, makanya lidah itu nggak bertulang. Ketika ada orang ngomong apa-apa yang membuat hati kita melayang-layang, membuat hati kita mulai berbunga-bunga, udahlah, biasanya itu nul besar. Orang kalau memang niat dipanggil Tuhan untuk memberkati saudara, gak pakai janji. Saya sudah banyak terima pengalaman, ya. Ketika ada seorang bapak berkata, Budiono, kamu habis jatuh ya? Iya om. Kamu tuh loh sudah waktunya punya mobil. Kamu nggak usah sepeda motoran terus. Loh kalau naik sepeda motor enak om, nggak macet om. Gesit om, cepat waktunya. Sudahlah, kamu itu sudah punya anak buah, anakmu sudah mulai besar-besar. Wayai punya mobil. Saya jawab, amin. Nggak pakai banyak ngomong om itu. Rekeningmu berapa? Langsung ditransfer. Saya bisa punya mobil yang saya bawa ke sini waktu saya pelayanan di sini. Itu karena Tuhan. Ya, nggak pakai banyak janji. Ya, sudah kamu pilih sendiri. Pokoknya tak transfer sekian. Sudah ya. Makanya kita itu lebih baik dekat sama Tuhan daripada sama orang kaya. Lebih enak dekat sama Tuhan daripada orang pangkat. Makanya jangan terlalu kita mengagumi apa yang hebat dari diri manusia. Semuanya itu bisa menguap sekejap. Betul? Bisa tiba-tiba berubah. Maka itu jangan bersandar dan berharap kepada manusia. Firman Tuhan berkata, Yeremia 17 ayat 7 dan 8, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Dia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, akarnya akan merambat dan sebagainya. Dan ayat 5 sampai 6 berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang menaruh harapannya kepada. Saya mau tanya, tolong jawab dalam hati. Saudara kalau susah, saudara kalau sakit, nama siapa pertama kali yang muncul dalam pikiran kita? Sungguhanta. Waktu saudara sakit, tiba-tiba nyeri, tiba-tiba keluar keringat dingin, lemes, langsung mikirnya ini, dokter ini, dokter ini, dokter ini. Bingung langsung ke UGD. Lupa berdoa dulu. Bukannya kita nggak boleh ke dokter, boleh. Tapi jangan lupa diawali dengan doa, minta pimpinan Tuhan. Amin. Ketika kita susah, siapa nama yang kita ingat nomor satu? Apakah Tuhan Yesus? Atau nama si orang kaya A, B, C, dan seterusnya? Saya sampai hari ini jadi hamba Tuhan tidak pernah minta-minta kepada jemaat.
Saya ditawari oleh pengusaha roti, saya ditawari oleh pengusaha aluminium, saya ditawari oleh pengusaha ini. Pak Budiono, kalau ada apa-apa, ada perlu apa-apa, ngomong no. Cerita sampai no, ada apa? Saya bilang, enggak. Sampai hari ini kalau saya ada apa-apa, saya cuma modalnya buah, dengkul dan air mata. Berlutut. Di saat semua anak tidur, istri tidur, saya berlutut nangis di hadapan Tuhan tengah malam. Tidak ada orang tahu. Di situ Tuhan tahu. Amin. Makanya saudara, kalau punya Tuhan Yesus tapi tidak pernah intim, tidak pernah mengandalkan dia, tidak pernah bersandar sama dia, Anda jadi Kristen, Kristennya rugi besar. Anda punya Yesus itu dahsyat. Dia tidak pernah mengecewakan. Janjinya itu iya dan amin, nggak pernah meleset. Coba dibuka Bilangan 23 ayat 19. Saudara kalau ngerti firman Tuhan, saudara akan dibuat terkagum-kagum dengan karyanya Tuhan. Bilangan pasal 23 ayat yang ke-19. Tolong jangan lupa ayat ini sampai mati Bapak Ibu. Bilangan pasal 23 ayat 19. Bila perlu di Alkitab saudara dikasih stabilo, dikasih garis ya. Bilangan pasal Bilangan sudah ketemu? Ayo kita baca sama-sama yuk. Bilangan 23 ayat yang ke-19. Nah ayo kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Ini pertanyaan retoris. Ini kalimat retoris, artinya pertanyaan yang tidak butuh jawaban, karena semua orang sudah tahu jawabannya. Allah itu kalau ngomong pasti ditepati. Allah itu kalau berfirman pasti dilakukan, karena dia bukan manusia yang bisa berdusta. Dia bukan manusia yang ngomongannya itu kosong. Betul? Satu kali ada pendeta senior, dia itu pulang dari pelayanan, dia ingin hobinya itu bersama diakennya itu dia jalankan. Hobinya apa? Main golf. Dia ngajak salah satu diakennya pergi ke lapangan golf, dia pukul bola golf. Kas! Bolanya itu melambung. Lalu bolanya jatuh. Kluduk. Kurang dari 1 meter, bolanya berhenti. Karena pendeta ini sudah kadung semangat, ngelihat bola yang dia pukul itu nggak masuk lubang, dia mulai emosi. Dia mulai ngomong begini, buset, meleset. Ditegur sama diakennya, om, jangan ngomong gitu om, kurang enak didengar. Nanti kalau ada jemaat atau ada orang Kristen dengar om sebagai pendeta ngomong begitu, nggak sopan om. Si Pak Pendeta ngomong gini, sorry, keceplosan. Saya janji tidak akan ngomong seperti itu lagi, ya. Ya wis, dia pukul bola yang kedua, tas, melambung, wing, jatuh, kluduk. Kurang dari sejengkal, bolanya berhenti, nggak masuk lubang. Ngamuk si pendeta ini, sticknya golf dilempar, buset. Ditegur lagi sama diakennya, om, tadi sudah janji tidak ngomong seperti itu. Kok diulangi lagi? Iya, sorry, saya ini terlalu semangat, gak kroso, keceplosan ngomong seperti itu. Soalnya tinggal sedikit loh, gak masuk kan enak, rugi. Tinggal sedikit loh, wes janji wes. Untuk kali yang ketiga gak akan ngomong seperti itu lagi. Sungguhan ya om ya, nanti kalau ngomong bagaimana? Biar saya disambar petir dari langit. Wah ini pendeta ini cari mati tuh. Pukul bola golf yang ketiga, tas. Bolanya itu mau mendekati lubang, sampai di pinggir lubang muter, ser. Nggak masuk tambah minggir, keluar. Kali ini pendetanya marah loh, stick golfnya dipatahkan, buset, meleset. Apa yang terjadi? Tiba-tiba ada mendung gelap, ada kilat menyambar, jedek.
Sudah tahu siapa yang kena petir? Bukan pendetanya, diakennya yang kena petir. Tiba-tiba dari langit ada suara, buset, meleset. Ngerti maksud saya? Mosok kita punya Tuhan itu nyamper petir bisa meleset? Tuhan kita bukan Tuhan yang bisa meleset. Dia itu kalau berjanji pasti ditepati. Dia kalau berfirman tidak mungkin meleset. Bilang sama sebelahnya, jangan ragu sama Tuhan Yesus. Jangan khawatir, jangan bimbang. Saudara kalau masih bimbang, masih ragu, itu namanya belum sungguh-sungguh baca firman, belum sungguh-sungguh hidup dalam firman. Orang kalau menyatu dengan firman Tuhan, hidupnya melekat dengan firman Tuhan. Firman Tuhan bilang apa? Jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, kamu akan menerima. Kenapa kita ragu? Kenapa kita bingung? Karena kita belum dekat sama Tuhan, kita belum ngerti maunya Tuhan, kita belum ngerti kerinduannya Tuhan. Kita masih mengandalkan cara melihat kita secara duniawi, cara pikiran duniawi, masih pikirnya secara fakta. Kalau mau mengalami mujizat, jangan berharap pada manusia, karena manusia bukan tempat sandaran yang kuat. Saudara cinta sama suami, cinta. Apakah suami tidak bisa dipanggil Tuhan? Saya pernah melayani seorang istri itu ditinggal mati suaminya, itu kayak orang setengah gila, ya, kayak orang kehilangan nyawa, meronta-ronta, ya, saudaraku. Karena terlalu cinta. Kita boleh cinta pasangan kita boleh cinta anak kita boleh cinta orang tua kita. Tapi kalau 100% itu berbahaya. Satu kali dipanggil Tuhan, satu kali diambil dari sisi kita seperti kehilangan arah. Betul? Satu pribadi yang gak pernah meninggalkan kita, Tuhan Yesus. Apapun yang terjadi, Dia itu setia. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saudara-saudaraku, hanya Tuhan Yesus satu-satunya pribadi yang bisa diandalkan, bisa diharapkan. Bahkan Dia bisa mengubah hidup kita. Dari apa yang kita bisa bayangkan, Dia bisa lakukan lebih banyak, lebih jauh, lebih tinggi, lebih dalam. Mujizat itu bisa terjadi ketika kita mulai mengandalkan Tuhan. Amin. Terlalu banyak orang itu menyimpan kartu nama dokter, kartu nama orang hebat, tapi gak pernah menyimpan ayat-ayat emas di dalam hatinya. Maka itu kita harus banyak baca firman, renungkan, simpan dalam hatimu. Maka firman itulah yang berharga, yang akan membuat engkau kuat untuk terus bergantung sama Tuhan. Saya mulai full timer melayani Tuhan sepenuh waktu itu tahun 2009. Dulu saya bekerja. Ketika Tuhan panggil saya untuk full timer, saya ini tanya, Tuhan, ini serius kan? Ini bercanda atau serius? Saya ini seorang laki-laki, di belakang saya ada 3 gerbong. Saya istri 1, anak perempuan 2. Terus saya full timer, untuk kehidupan mereka ini gimana? Waktu saya tanya sama Tuhan, mencoba untuk menawar, ini serius apa enggak? Tuhan itu jawab begini, di padang gurun ada tiang awan, tiang api, ada roti mana turun dari langit, ada air keluar dari batu karang. Masih kurang cukup? Laut terbelah, ya? Apa kamu masih sanksi? Saya berlutut nangis, ampun Tuhan. Dan 2009 sampai hari ini saya jalani full timer. Saya nggak punya rumah kontrak, rumahnya betul-betul saya beli. Saya nggak nyicil apa-apa. Semuanya itu dari mana? Apa saya punya toko? Apa saya punya pabrik? Cuma modal dengkul dan air mata. Jangan dikira Tuhan itu tidak dahsyat, Dia terlalu dahsyat. Jangankan tentang segala kebutuhan hidup kita, sorga saja Dia sediakan, pengampunan dosa Dia sediakan, hidup kekal Dia sediakan, damai sejahtera ilahi Dia berikan, apalagi cuma rezeki. Coba dibuka Roma 8:32. Tolong salah seorang bisa bantu bacakan buat kita semua. Roma 8:32. Ayo Bapak boleh, Ibu boleh, saudara-saudari boleh, tolong bacakan Roma 8:32. Ayat ini gak pernah bisa saya lupa. Ayat ini jadi momen yang khusus buat saya. Roma 8:32, silakan Pak. Ayo. Roma 8 ayat 32.
Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Ya. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Amin. Jika Allah, lihat saya, jika Allah yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, siapa anaknya sendiri? Yesus. Apa artinya tidak menyayangkan? Tidak eman-eman, tidak ditahan-tahan. Yesus diberikan anaknya itu buat kita. Diberikan untuk apa? Jadi tumbal, jadi korban. Anaknya yang satu-satunya yang berharga, anaknya diberikan untuk mati demi kita, jadi tumbal di atas kayu salib demi penebusan dosa kita. Bagaimana mungkin Ia tidak mengaruniakan apa? Segala sesuatu kepada, kuncinya di mana? Bersama-sama dengan Dia. Kalau nanti kita Natalan, Bu, sudah persiapan Natalan, Bu? Desember loh. Kalau nanti Desember Natalan, seumpama Bapak Jokowi datang ke sini, terus dia itu senyum-senyum, senang lihat saudara nyanyi, dia bersuka cita, terus dia memberikan kata sambutan di depan sini, ngomong begini, Bapak-bapak, ibu-ibu, saya terharu, saya sangat bersuka cita kepada Bapak Ibu semua memuji Tuhan. Saya tergerak, setiap keluarga saya kasih hadiah 1 unit Kijang Innova. Kalau seandainya Bapak Jokowi ngomong gitu, seneng nggak saudara? Seneng nggak? Ngomong seneng kok lemes. Ini kalau Pak Budi, itu cuma seumpama kok. Yang serius seneng beneran, umpama. Kalau Pak Jokowi bisa kasih Kijang Innova, 1 kepala keluarga dapat 1 kakak dapat 1. Lalu tahun depan Pak Jokowi mendengar Anda butuh sepeda ontel. Kira-kira saudara sanksi nggak sama Pak Jokowi? Ragu nggak? Koyok-koyoknya Pak Jokowi nggak bisa beli aku sepeda. Perlu mikir begitu? Perlu mikir begitu? Kalau masih bisa mikir, oh Pak Jokowi kira-kira nggak bisa beli aku sepeda ontel, suruh ngelihat Innova itu tadi. Lebih berharga mana Innova sama sepeda ontel? Kalau Innova saja Presiden bisa kasih, mosok sepeda ontel nggak bisa? Betul? Saya mau tanya, lebih berharga mana Innova dengan surga? Lebih berharga mana Innova dengan pengorbanan Yesus? Lebih berharga mana Innova dengan hidup kekal? Lebih berharga mana Innova dengan pengampunan dosa? Lebih berharga surga, hidup kekal, pengampunan dosa. Itu nggak bisa dibeli dengan uang. Kalau itu bisa dilakukan oleh Tuhan Allah kita, apalagi saya cuma butuh sembuh, butuh berkat, butuh mujizat, butuh jalan keluar, butuh supaya utang lunas, butuh untuk anak-anak kuliah, butuh untuk beli rumah. Itu terlalu kecil buat Tuhan. Amin. Langit dan bumi milik Tuhan. Apa artinya cuma 1 kafling? Betul? Di dalam darah Yesus Kristus ada jaminan kesembuhan. Kecil buat Tuhan untuk menyatakan mujizat kesembuhan. Maka itu jangan pernah ragu, jangan pernah khawatir. Bersandarlah kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan. Seperti Bartimeus, Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Dia fokus sama Yesus. Dia tidak fokus sama orang-orang banyak. Dia tertuju kepada Yesus, walaupun dia buta, tapi hatinya tidak buta. Yang kedua, Bartimeus itu dihalang-halangi. Jangan teriak-teriak, jangan ribut, yang sopan. Dilarang, makin nekat dia, makin keras. Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Dia nggak mau peduli dengan apapun yang orang lain lakukan merugikan dia. Dia nggak peduli. Dia nggak takut, dia nggak bimbang, dia nggak pernah kecil hati. Dia terus berteriak pada Yesus. Saya mau tanya, yang memarahi Bartimeus, yang melarang Bartimeus, ini siapa? Ada yang tahu? Sama-sama orang yang ingin ngelihat Yesus, sama-sama orang yang kagum sama Yesus, betul? Walaupun nggak ada namanya, tapi kerumunan orang banyak ini kepingin ketemu Yesus, pengen lihat Yesus. Saya mau tanya, Bapak Ibu ingin nggak mengalami mujizat? Ingin? Kalau ingin mengalami mujizat, jangan pernah mundur
walaupun ketemu orang-orang di gereja yang jadi batu sandungan. Amin. Bartimius ada halangan rintangan, seolah-olah dia memang kayak kesandung, tapi dia nggak mau menyerah. Dia teriak lebih keras, makin dilarang, makin disakiti, makin ditegur, makin dia dibikin sulit, dia makin teriak lebih keras. Saya mau tanya, bisa nggak orang yang pelayanan di gereja itu ketemu orang-orang bonceng? Saya mau tanya, bisa nggak? Dan itu bisa diizinkan Tuhan terjadi dalam perjalanan hidup pelayanan kita. Kita ketemu orang-orang yang jadi batu sandungan, orang-orang yang jegal kita, orang-orang yang ngikut kita, orang-orang yang jelek-jelekkan kita, orang-orang yang gembosi kita, bahkan orang-orang yang nyerobot kita. Itu selalu mungkin terjadi. Saya pun dalam pelayanan sekian lama itu tidak mulus-mulus saja. Ketemu orang-orang yang jegal, nyerobot, ngikut, itu sudah makanan saya. Sering seperti itu. Difitnah, dijelek-jelekkan, itu tidak pernah menggentarkan saya. Kenapa Bartimius ini makin dilarang, makin nekat, makin dicegah, makin teriak lebih keras? Kenapa? Karena hatinya sudah melekat kepada Yesus. Dia sudah hatinya itu terfokus kepada Yesus. Dia nggak mau memikirkan, melihat semua orang itu mau ngomong apa, dia nggak peduli lagi. Pokoknya dia berpikir, aku harus ketemu Yesus, titik. Kalau enggak, kesempatan nggak akan ada lagi. Aku harus berhasil, aku harus ketemu Yesus. Orang yang tidak pernah menyerah, orang yang tidak pernah kecil hati, walaupun dia tersandung oleh orang-orang yang mengecewakan, orang-orang yang menghalang-halangi, orang seperti ini pasti akan melihat kemuliaan Tuhan. Buktinya, Yesus bilang apa? Panggillah dia kemari. Lalu Bartimius dikasih tahu, Guru memanggil engkau. Bersiap-siap sedialah, kuatkan hatimu. Dia memanggil engkau. Siapa yang ngomong seperti itu kepada Bartimius? Kamu dipanggil Yesus, kuatkan hatimu. Siapa yang ngomong ini? Jangan-jangan orang tadi yang ngamuk-ngamuk tadi, orang-orang yang mencegah, teriak-teriak tadi. Jangan-jangan orang ini, orang yang menjengkelkan saudara, yang mengecewakan saudara dalam ladang pelayanan, bisa dipakai Tuhan untuk mempromosikan Anda, dipakai Tuhan juga untuk mempromosikan Anda. Amin. Makanya kita nggak usah terlalu baper. You know baper? Terbawa perasaan, sensitif, dikit-dikit ngelongso, dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit makan hati, dikit-dikit sakit hati, ya, dikit-dikit baper. Hati-hati loh, kalau suka baper, lama-lama jadi koper. Apa itu Pak koper? Korban perasaan. Orang kalau sudah jadi koper, pasti omongannya gini, wis gak pede-pedean, wis gak gereja-gerejoan, wis gak pelayan-pelayanan, wis gak pengurus-pengurusan, gak panitia-panitiaan, wis gak gereja-gerejoan, gak Yesus-Yesusan, ngambek, mogok. Kira-kira kalau sudah mogok, ngambek, bisa terima mujizat? Tolong bilang sama sebelahnya, ojo ngambek kan. Ayo bilang sama sebelahnya, ojo mogok kan, ojo baperan. Kalau suka baperan, itu hatinya masih lemah, hatinya masih rapuh. Orang yang terima mujizat itu hatinya harus bulat, hatinya harus kokoh, kuat. Tahan banting. Amin. Bilang sama sebelahnya, tahan banting. Saya ini pernah pelayanan ke desa, ketemu sama petani kentang. Saya ngobrol sama petani-petani kentang yang distributor di desa-desa. Saya tanya, Pak, kentangnya dijual kemana? Oh, ke kota, pasar induk. Bawanya pakai apa? Truk. Terus, ya apa caranya? Bawanya gimana? Supaya nanti di sana bagus, nggak rusak. Dia bilang, kentang itu kalau dipanen, semua dilempar ke atas truk. Kentang besar, kentang kecil, kentang bulat, kentang lonjong, semua dilemparkan ke atas truk. Dan nanti kalau sudah truknya penuh, truknya berangkat ke kota, si petaninya ngomong gini, tolong kalau ke kota cari jalan yang paling rusak, cari jalan yang banyak lubangnya, cari jalan yang banyak polisi tidurnya,
supaya kentangnya ini dikopiok di dalam truk. Kopiok. Semakin digoncang-goncang, kentangnya ini yang kecil semakin nyungsep ke bawah. Betul ya? Yang gede-gede muncul ke atas. Dan semua pasir-pasir tanah kotoran itu jadi rontok ke bawah. Jadi begitu nyampe kota, itu nyeneng-no. Kentangnya itu melentus gede-gede, bersih-bersih gitu. Tapi bawahnya kecil-kecil. Ya. Jadi dalam dunia ladang pelayanan ini sama, kita ini punya iman kayak kentang, dikopiok, digoncang, digesek, wah. Kita ketemu orang-orang, kita dibenturkan, wah. Alkitab bilang nggak? Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesama. Betul kan? Kita dihajar, wah, supaya kelihatan imannya itu muncul apa enggak. Kalau punya iman itu harus kayak bola tenis, makin dihantam banting ke bawah, makin melambung tinggi. Amin. Jangan imannya kayak kucur, kucur, cepet, harus kayak bola tenis, makin dibanting makin melenting ke atas. Makin banyak pencobaan, makin banyak penggoda, makin banyak cobaan, biasanya mujizat makin besar. Amin. Makanya kalau ada pencobaan, ada masalah, ada kesulitan, ada gesekan, ada fitnahan, jangan mundur. Jangan mundur. Saya mau tanya, yang memfitnah Yusuf siapa? Istrinya Potifar. Istrinya Potifar orang pangkat bukan? Oh, istri pejabat. Tahu hobinya istri Potifar? Manicure, pedicure. Luluran mandi susu. Ya, perawatan kulit, perawatan rambut, perawatan segalanya. Lawan Yusuf siapa? Tapi ketika Yusuf difitnah oleh istri Potifar, Yusuf tidak pernah ngomel, dia tidak pernah marah sama Tuhan, dia tidak pernah minta mati, dia tidak pernah balas, betul? Yusuf menyerahkan semua kepada Tuhan. Singkat cerita, Yusuf diangkat dari penjara, diangkat tinggi oleh Tuhan, melebihi Potifar. Kalau hari ini Anda difitnah orang, jangan ngamuk, jangan sewot, jangan sakit hati. Amin. Bilang sama sebelahnya, ojo ngamuk. Saudara, kalau difitnah orang, Anda dijatuhkan orang, Anda dicelakai orang, Anda senyum-senyum saja sambil nyanyi. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Amin. Bilang sama sebelahnya, nyanyi saja. Nanti akan ada furiosnya Tuhan, waktunya Tuhan. Saudara diangkat lebih tinggi dari orang yang memfitnah Anda. Lakon menang, ayo ngomong. Lakon menang. Kalau lakon menang di depan, filmnya jelek, filmnya biar, nggak ada seninya. Film jadi bagus itu kalau di depan, lakonnya itu kesio-sio, baru belakangan menang. Amin. Dan tidak ada ceritanya Yesus sutradara kita itu kalah. Dia selalu menskenariokan kita keluar sebagai pemenang. Kasih tepuk tangan buat Yesus. Jangan pernah mundur, jangan pernah kecewa. Sekali Yesus sampai mati tetap Yesus. Ya. Ketika saudara melayani makin berat, melayani makin sulit, melayani makin tertekan, melayani makin merasakan ketidakadilan, disitulah Tuhan akan menyatakan kemuliaan dalam pelayanan Anda. Jangan pernah menyerah. Ya, ketika Anda menyerah, Anda tidak akan pernah dapat apa-apa. Mujizat terjadi ketika kita maju terus, tidak berhenti di tengah jalan. Bilang sama sebelahnya, jangan berhenti loh ya. Terus mengiring Yesus. Yang ketiga, Bartimius dikasih tahu, ayat 50, Yesus memanggil engkau, kuatkan hatimu. Apa yang diperbuat oleh Bartimius? Dia bangkit berdiri menanggalkan jubah apa? Jubah apa yang dilepas Bartimius? Jubah pengemis. Jubah itu bicara tentang status. Jubah pengemis itu bicara tentang identitasnya Bartimius. Jangan dikira di Israel nggak ada pengemis, sama kayak di Indonesia. Saya pernah ke Israel, turun dari Bukit Zaitun mau ke Bait Allah, itu melewati jalan kecil.
Kanan kiri ada tembok, sebelahnya tembok itu belakangnya ada kuburannya orang Yahudi. Saya turun dari Bukit Zaitun itu menuju ke Bait Allah. Itu di jalan kecil ini banyak pengemis. Pengemisnya luar negeri itu ngomongnya tidak kayak di sini. Kalau di sini kan ngomong gini, sakwelase nya, sakwelase o. Ya, kalau di sana enggak, pengemisnya ngomong gini, $1, $1, minta $1. Saya diberitahu sama peserta tur ini, diberitahu sama tur leadernya, kalau ada pengemis deket-deketin, jangan sekali-kali buka tas, karena pengemis di sana kerja sama-sama copet. Kalau yang dicopet dompet tak apa, kalau yang dicopet paspor silakan, karena Indonesia tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel. Ya, jangan buka tas di tempat itu. Dan memang pengemis di sana itu pakai baju khusus, bajunya gembel-gembel, kumal-kumal begitu. Bartimeus juga sama, ketika dipanggil Yesus dia tinggalkan jubahnya, dia tinggalkan statusnya, dia tinggalkan identitasnya. Artinya apa? Dia punya percaya, dia punya iman. Kalau dia ketemu Yesus hari itu, dia tidak akan jadi pengemis lagi. Hidupnya akan berubah. Kalau dia ketemu Yesus, dia akan melihat dan dia punya masa depan. Dia percaya Yesus bukan cuma bisa memberkati, dia percaya Yesus bisa mengubah hidupnya dia. Makanya dia yakin jubah ini gak akan aku pakai lagi, cukup sampai hari ini. Aku lepaskan, aku mau ketemu Yesus. Aku dipanggil dia. Dan ketika dia berjumpa dengan Yesus, ditanya sama Yesus, kamu kepingin aku buat apa untuk dirimu? Aku pengen melihat, aku pengen sembuh. Apa Yesus pakai tumpang tangan? Apa Yesus pakai acara minyak urapan? Apa Yesus pakai acara sembur-sembur? Nah, Yesus berkata apa? Imanmu yang menyelamatkan. Langsung Bartimeus bisa melihat. Dan dia mengikuti Yesus, dia mengikuti panggilan Yesus. Mujizat terjadi. Kalau saudara ingin mengalami mujizat, tinggalkan manusia lama kita, status pendosa kita, status kejahatan kita, tinggalkan semua. Pemarah kita tinggalkan, ya. Pembohong kita tinggalkan, ya. Kepalsuan kita tinggalkan, hal-hal jahat dosa kita tinggalkan semua. Jadilah manusia baru berhadapan dengan Yesus, dan Yesus akan memimpin hidupmu pada kemuliaannya. Amin. Saudara, mujizat terjadi dan ceritanya selesai, tapi khotbah saya belum selesai. Ada yang aneh. Saudara tahu, ketika Bartimeus ditanya Yesus, kamu mau apa? Aku mau sembuh, aku mau melihat. Yesus bilang apa? Yesus bilang apa? Coba. Imanmu yang aneh ya? Dijawab oleh Yesus, imanmu menyelamatkan. Memangnya Bartimeus minta keselamatan? Bartimeus cuma minta tapi Yesus memberi keselamatan. Di mata Yesus, keselamatan jauh lebih berharga daripada mujizat. Saya mau tanya, ada nggak orang yang kankernya sembuh terima mujizat tapi mati masuk neraka? Ada? Ketika mujizat kesembuhan terjadi tapi tidak ada pertobatan, tetap jurusannya neraka. Betul? Karena di mata Tuhan yang paling penting bukan kesembuhan. Walaupun dia bisa lakukan kesembuhan, yang paling penting adalah keselamatan. Matius 7 ayat 21 sampai 23. Bukannya orang yang berseru Tuhan, Tuhan yang kan masuk ke dalam kerajaan surga. Bukannya orang yang berseru apa? Tuhan, Tuhan terus, melainkan yang menurut kehendaknya. Bukan orang yang mengalami mujizat. Jangankan yang mengalami mujizat, hamba Tuhan yang bisa bikin mujizat pun belum tentu jaminan masuk surga. Hamba Tuhan yang bisa bernubuat, bisa khotbah, bisa bahasa roh, bisa musir setan pakai nama Tuhan Yesus, sekalipun setannya pergi, kuasa mujizat terjadi, nubuatnya benar-benar terwujud, itu bukan jaminan orang itu berkenan di hadapan Tuhan. Walaupun sukanya ngomong dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, tapi kalau dia tidak melakukan kehendak Tuhan, tidak melakukan kehendak Bapa, Tuhan Yesus bilang apa? Sorry,
Eke nggak kenal Y, gua nggak kenal lu. Berarti di mata Tuhan yang terpenting itu apa? Melakukan kehendak Allah. Itulah karya keselamatan. Tuhan ingin supaya kita mengerjakan keselamatan kita dengan hidup takut dan gentar akan Dia. Jangan berpikir gini, pokoknya aku sudah ditebus oleh darah Yesus, sekali selamat tetap selamat, biarpun aku berbuat dosa tetap masuk surga. Itu Tuhan yang mana yang ngomong seperti itu? Kalau Tuhan Yesus saya tidak pernah ngomong seperti itu. Tuhan Yesus saya adalah Tuhan Yesus yang berkata, siapa yang mengasihi aku, dialah yang melakukan segala perintahku. Jadi orang yang mengasihi Tuhan itu bukan seperti saya yang bisa khotbah kayak saudara. Orang khotbah di depan saudara belum tentu mengasihi Tuhan. Orang bisa bahasa roh belum tentu mengasihi Tuhan loh. Orang bisa bernubuat, bisa ngusir setan belum tentu mengasihi Tuhan loh. Tapi kalau kita tidak pernah bisa khotbah sampai mati, kita tidak pernah bisa ngusir setan sampai mati, tapi setiap hari kita penuh kasih pengampunan, kita tiap hari sangkal diri pikul salib, kita tiap hari mengalah, kita tiap hari berdoa, menyerahkan semua kepada Tuhan, kita belajar untuk terus mengampuni, belajar untuk terus berkorban mengasihi pekerjaan Tuhan. Orang seperti inilah orang yang akan mengalami surga dalam hidup. Saudaraku, saya terlalu banyak melihat hamba-hamba Tuhan zaman sekarang terlalu berani, dikit-dikit mengutip nama Tuhan, dikit-dikit mengutip nama Tuhan. Mujizat, gerejanya penuh, ribuan orang, tapi punya istri simpanan. Wow, terlalu berani. Ya, bisa mimpin pujian WL di Purapi Tuhan luar biasa, tapi masih suka buka situs porno. Wow, terlalu berani. Kalau Tuhan bilang pulang malam ini, saudara mau urusan apa sama Tuhan? Tuhan aku WL, Tuhan aku khotbah Tuhan. Tuhan bilang apa? Aku nggak kenal kamu. Karena sampai hari ini Tuhan Yesus tidak pernah punya majikan. Dia hanya punya hamba. Siapa hamba? Yang melakukan kehendak Dia. Maka itu saudaraku, Anda dan saya tidak anti mujizat. Kita percaya mujizat ya. Tapi jangan terlalu mengidolakan dan menyanjung-nyanjung mujizat. Karena mujizat itu tidak kekal. Tapi kasih ketaatan itu kekal. Kalau nggak percaya baca 1 Korintus 13 ayat 8. Bahasa roh akan berhenti, segala nubuat marifat akan berakhir, ya. Bahasa roh akan berhenti, semua pengetahuan tidak sempurna, tapi kasih kekal selama. Saudara walaupun tidak bisa khotbah kayak saya sampai mati nggak masalah. Anda tidak bisa melayani di atas mimbar sampai mati nggak masalah. Tapi Anda tidak taat, tidak hidup benar, tidak hidup suci, itu masalah besar. Amin. Saya tutup dengan sebuah kesaksian. Saudara percaya nggak kita berharga di mata Tuhan? Saking berharganya kita ditebus dengan darah yang mahal, darah anak domba Allah. Kita nggak ditebus sama darah binatang, tapi ditebus oleh darah Yesus. Kita ini berharga. Maka seharusnya hidup kita ini menunjukkan karakter orang yang bernilai, yang berharga tinggi di mata Tuhan. Saya kasih ilustrasi. Semua punya handphone. Handphone kita ini berharga nggak buat kita? Berharga, Pak. Ada m-bankingnya, Pak. Saya bisa cari tiket pesawat, saya bisa bayar listrik, saya bisa ini, bisa itu lewat handphone. Saya bisa cari lagu, bisa cari bumbu masak, semua dari handphone. Betul ya? Ini sangat bermanfaat buat kita. Siapa yang menciptakan handphone? Demi untuk kepentingan siapa handphone? Kepentingan manusia. Kira-kira kalau handphone kita diberikan kepada seekor gajah, bermanfaat nggak untuk gajah? Telinganya gajah kan lebar. Kita ngomong sama gajah, hei gajah, itu handphone mahal tau, iPhone. Itu berharga. Gajahnya cuma geleng-geleng. Kita ngomong sama telinganya gajah yang besar, hei gajah, itu canggih, itu bisa dapat, kita bisa lihat berita, bisa lihat ini. Itu penting banget. Gajahnya merasa ini nggak penting. Yang penting buat gajah itu apa? Pisang, kelapa, sayur.
Itu penting buat gajah. Kalau handphone nggak penting buat dia. Kita ngomong sama gajah, gajah, itu canggih handphonenya, touchscreen. Gajah nggak punya jari, di touchscreen sama gajah, remuk. Karena gajah menganggap handphone kita itu walaupun harganya mahal, bagi dia itu nggak bermanfaat, nggak penting. Betul? Handphone diciptakan oleh manusia, bermanfaat untuk kepentingan manusia. Sekarang saya mau tanya, hidup kita siapa yang ciptakan? Hidup kita itu hanya bernilai, bermanfaat kalau untuk kemuliaan Tuhan. Yesaya 43 ayat 7. Semua yang hidup yang kuciptakan untuk kemuliaanku. Kalau manusia diciptakan Tuhan, tapi hidupnya bukan untuk Tuhan, malah untuk dosa, malah untuk hawa nafsu, untuk perzinahan, hidupnya hanya untuk dunia, hidupnya hanya untuk setan, hidupnya hanya untuk mengulur hawa nafsu, maka pelan hidup manusia itu nilainya makin merosot, nilainya makin hina, makin tidak ada harganya. Betul atau betul? Saya mau tanya, ada nggak artis di dunia ini yang terkenal luar biasa mati bunuh diri? Ada nggak orang kaya raya miliarder di atas muka bumi ini mati bunuh diri? Ada? Mereka punya hidup walaupun bergelimang harta dan terkenal. Kalau hidupnya bukan untuk Tuhan, nilainya merosot sampai akhirnya di bawah mereka ngomong apa? Hidup nggak ada gunanya. Untuk apa aku hidup? Percuma. Lalu terjun bebas. Cuing. Udah. Ya toh? Biarpun kita ini nggak sekaya orang lain, nggak seterkenal orang lain, nggak sehebat orang lain, kalau hidup kita untuk kemuliaan Tuhan, hidup kita bernilai. Di waktu nanti Tuhan panggil kita pulang, ayo mulai pulang. Tuhan Yesus bilang apa? Hai hambaku yang baik dan setia, masuklah dalam kebahagiaan Tuhan. Itulah kalimat yang kita harus rindukan kalau kita bertemu dengan Tuhan Yesus. Orang yang mengasihi Tuhan, hidupnya untuk kemuliaan Tuhan, biasanya dia hatinya beres dengan Tuhan, tidak takut mati. Betul? Saya pelayanan ke Dieng. Pernah ke Dieng? Nanti kalau pernah satu kali diajak Putra Bita ke Dieng, boleh protes, jangan mau nginep di Dieng, terlalu dingin. Saudara nggak akan bisa tidur, dinginnya terlalu tajam, lebih tajam dari Bromo. Kalau diajak ke Dieng untuk ngelencer nggak apa-apa, tapi nginepnya di Wonosobo saja. Saya bersama 2 mobil pergi ke Dieng. Di sana itu ngelewati jalan kayak tadi, tebing, jurang. Sama Bu, itu tante-tante satu tim dengan saya itu teriak-teriak terus, Yesus, 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 Pak Sopir, Yesus, betul. Saya diem aja di belakang, sama teman saya Pak Andreas itu saya di belakang, diem aja. Yesus, Yesus, tadi sebentar ketawa-ketawa, Yesus, 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 ketawa-ketawa. Saya diam aja. Begitu mobilnya berhenti karena macet, itu berhentinya gini, nanjak, berhenti. Semua pada takut, pegangan semua. Terus saya mulai nyanyi, oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu kesana. Saya nggak guyon, saya nggak banyol, saya cuma nyanyi. Seluruh mobil ketawa semua. Terus setelah mereka ketawa, saya ngomong, lah iyo, katanya oh Yerusalem kota mulia, hatiku rindu ke sana. Lah kok melewati jurang, Yesus, 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 kok masih takut mati? Padahal Filipi 1:21 berkata apa? Hidup bagiku adalah Kristus, mati adalah kecoh, mati adalah keuntungan, cuan. Kenapa kok mati bisa untung? Karena selama hidup bagi Kristus. Kenapa mati bisa takut? Kenapa mati bisa rugi? Kenapa mati bisa merasa serem? Karena selama hidup belum bagi Kristus. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Ayo kita nyanyi lagu Kalau Ku Hidup, Ku Hidup Bagimu.
Yesus kau kebenaran. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah hadirat-Mu, firman-Mu melawat setiap kami Bapa. Urapi kami Tuhan. Kami butuh Engkau memimpin kami dalam hidup ini. Haleluya. Yesus kau semua tutup mata, biar musik dengan lembut. Ketika Bartimius meminta kesembuhan, dia berbicara kepada Yesus. Yesus tidak berkata imanmu menyembuhkan, tapi Yesus malah berkata imanmu yang menyelamatkan. Mengapa Yesus tidak berterus terang untuk berkata imanmu yang menyembuhkan? Itu semua dimulai ketika Bartimius berkata, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Padahal Bartimius mendengar dengan telinganya bahwa Yesus dari Nazaret lewat, tapi dia tidak berteriak, Yesus dari Nazaret, kasihanilah aku. Malah dia berkata, Yesus anak Daud. Mengapa dengan sebutan Yesus anak Daud? Karena satu-satunya yang disebut Yesus anak Daud adalah Yesus Sang Mesias Juru Selamat. Ketika Bartimius berteriak, Yesus anak Daud, itu artinya dia meminta yang lebih berharga daripada mujizat kesembuhan. Dan Yesus memberikan yang lebih berharga daripada mujizat kesembuhan, yaitu keselamatan. Mari malam hari ini kita tidak salah berdoa minta mujizat kesembuhan, tetapi hati Tuhan bukan tertuju kepada hal itu. Hati Tuhan tertuju kepada pertobatan yang membawa kita kepada keselamatan. Apa artinya kita sembuh? Apa artinya kita pelayanan kalau kita masih belum bertobat? Apa artinya kalau kita masih hidup dalam dosa? Pengorbanan Yesus akan menjadi sia-sia. Hari ini siapa yang rindu mau sungguh-sungguh menghargai karya keselamatan Yesus? Mulai hari ini belajar hidup memperkenan hati Tuhan. Sangkal diri pikul saling mengampuni. Saya percaya di mana ada hati yang hancur karena mengasihi Tuhan, hati yang hancur karena sangkal diri pikul saling, di situ mujizat berlimpah-limpah dinyatakan. Di situ kemuliaan Tuhan dahsyat dinyatakan. Mungkin hari ini kita sedang susah, ada masalah pergumulan jalan buntu, ada sakit, utang piutang, ada kesesakan, kita sedang direndahkan, diperlakukan tidak adil. Jangan fokus kepada masalahmu, tapi mari kita fokus kepada kehendak Tuhan. Masalah menimpa hidup kita adalah kesempatan kita untuk bertobat, kesempatan kita untuk introspeksi dan membereskan diri kita di hadapan Tuhan, menyucikan diri kita untuk berkenan. Dan saya percaya di mana
siapa yang rindu, kita angkat tangan kita, pandang Yesus, percaya hari ini. Bukan kebetulan kita mendengar pengajaran firman Tuhan, supaya kita makin mengerti kehendak Tuhan, kita bisa tahu apa yang harus kita buat dalam hidup ini. Mari panggil nama Yesus. Yesus, kasihani aku. Yesus, ampuni aku. Yesus, pulihkan aku. Yesus, angkat aku dari segala dosa, lepaskan aku dari segala ikatan. Panggil nama Yesus. Seperti Bartimeus meninggalkan jubah pengemisnya, dia menjadi ciptaan yang baru. Dia punya masa depan indah bersama Yesus. Dia melayani Yesus. Mari buka kedua tangan kita, pandang Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari sembah kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari Roh Kudus mengalir. Kuasa kasih-Mu mengalir.